Jemaat dikasih Tuhan, Lamtera Family, sungguh luar biasa. Hari ini kita berjumpa kembali, kita bersekutu bersama, bersemangat dan berantusias bersama Tuhan. Biar Yesus sendiri yang akan terus menyegarkan dan memperbarui setiap kita. Dan kita semua akan percaya bahwa mujizatnya masih ada, kasih dan anugerah selalu tercurah untuk setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sungguh kasih setiamu yang luar biasa pada hari ini. Kami berantusias bersama Engkau dan kami percaya mujizatmu masih ada. Kasih anugerahmu selalu tercurah untuk setiap kami dan keluarga kami Bapa. Kami tidak akan pernah menyerah dan tidak akan putus asa di tengah pandemi ini. Tapi kami akan selalu maju terus Tuhan bersama Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu akan menguatkan, memperbarui, menyegarkan dan memulihkan setiap hati dan jiwa kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Kita akan terbang bersamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Bapak, janji-Mu terang bagi setiap jalan setiap kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan Engkau adalah firman yang selalu membawa kami, pelita bagi setiap kaki kami, dan jalan kami akan menjadi satu janji-Mu yang luar biasa Bapa. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh
bersama-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia sungguh dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita sembah Dia. Haleluya. Segala perkara kami serahkan di bawah kaki-Mu. Segala khawatir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami serahkan segala perkara kami di dalam-Mu Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Katakan dengan segenap hati. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tidak ada satupun dapat menutupnya. Bapak Ibu Saudara, bila Yesus yang mengangkat setiap kita, mari kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku,
tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Kami tinggikan namamu. Ialah hati kami. Haleluya. Kami serahkan segala perkara kami kepadamu. Kami serahkan segala kuatir kami kepadamu, Tuhan. Sembah Kau ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa di surga yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kalau sampai saat ini kami boleh ada oleh karena anugerah-Mu saja. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau akan mengurapi hamba-Mu dengan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Dan urapan yang sama juga Engkau akan berikan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul yaitu diubah dalam hadirat-Nya. Diubah dalam hadirat-Nya. Saya akan membacakan di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 3. Judul berikutnya adalah seorang tokoh yang bernama Sakius. Lukas 19 ayat 1 berkata demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, sampai di sini nanti akan saya lanjutkan. Nah, ini satu kisah yang sangat menarik ya, tidak asing lagi khususnya untuk ya anak-anak sekolah minggu, cerita tentang Sakius ya. Jadi ada seorang yang bernama Sakius yang tinggal di Yeriko ya. Di Yeriko, Sakius ini pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai ya. Kepala pemungut cukai berarti Sakius ini punya bawahan. Alkitab mencatat bahwa Sakius ini seorang yang kaya. Nah, rupanya Sakius ini dia banyak mendengar tentang Yesus. Yesus banyak membuat mujizat. Ya, orang sakit disembuhkan, orang terikat dilepaskan, dan orang mati dibangkitkan. Nah, rupanya Sakius ini kagum melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Sehingga Sakius ini punya kerinduan, ya, punya kerinduan ingin bertemu dengan Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Jadi ada kerinduan Sakius ini untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, kisah cerita ini sangat menarik sekali. Setelah Sakius berjumpa dengan Yesus, apa kata Yesus? Di dalam Lukas 19 ayat 9 sampai ayat 10 berkata demikian.
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia. Ya, datang ke dunia, Alkitab mengatakan untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, orang yang berdosa, ya. Sekalipun Tuhan Yesus pada saat itu dia banyak membuat mukjizat. Ya, sesungguhnya Yesus membuat mukjizat itu hanya ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Supaya mereka percaya kepada Yesus. Karena tujuan Tuhan itu adalah keselamatan. Supaya banyak orang yang diselamatkan. Maka Alkitab mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kisah ini sangat menarik sekali. Ketika Sakyus berjumpa dengan Yesus, maka Sakyus mengalami perubahan yang luar biasa hidupnya. Dia mengalami perubahan. Ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apakah yang kita akan pelajari dari sikap Sakyus setelah Sakyus ini berjumpa dengan Yesus. Yang pertama adalah mencari hadiratnya. Mencari hadiratnya. Masih di Lukas 19 ayat 4 berkata demikian. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Alkitab mengatakan Sakyus ini lari, ya. Sakyus ini lari dan dia memanjat pohon ara. Jadi kerinduannya Sakyus itu begitu sangat dalam sekali. Dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Dia memanjat pohon ara karena badannya terlalu pendek, dengan harapan dia bisa melihat, berjumpa dengan Yesus. Inilah kerinduan Sakyus yang paling dalam, ingin berjumpa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menghubungkan Lukas 19 ini dengan Matius 21 ayat 31. Matius 21 ayat 31 berkata demikian. Ini kata Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata pemungut cukai dan perempuan sundal mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kalimat ini merupakan kalimat kontroversial, menimbulkan perdebatan. Sebab sangat bertentangan dengan pandangan orang beragama pada masa itu. Tuhan Yesus menyatakan bahwa pemungut cukailah dan perempuan sundal yang mewakili kalangan orang berdosa akan terlebih dahulu masuk dalam kerajaan Allah dibandingkan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, tentunya orang Farisi dan ahli Taurat ini ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia juga terkejut. Karena mengapa Tuhan mengatakan pemungut cukai dan perempuan sundal mendahului masuk dalam kerajaan Allah? Bukankah pemungut cukai ini orang yang berdosa? Perempuan sundal juga berbuat dosa. Tapi mengapa Tuhan mengatakan pemungut cukai dan perempuan sundal mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, ini yang menimbulkan kontroversial, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena pemungut cukai dan perempuan sundal ini merasa dirinya itu berdosa. Dia merasa dirinya berdosa karena pemungut cukai adalah orang yang suka memeras rakyatnya. Ya, perempuan sundal dia juga menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Nah, dia mau menyesali dosa-dosanya dan mau menyelesaikan di hadapan Allah dan bertobat. Nah, inilah yang membuat Tuhan berkata
mendahului engkau masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi pemungut cukai dan perempuan sundal ini, ya, dia sekalipun orang berdosa, dia mau menyelesaikan di hadapan Allah dengan bertobat. Beda dengan orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat, ya, dia tidak mau menyelesaikan di hadapan Allah dosa-dosanya. Dia merasa dirinya paling benar, tapi perempuan sundal ini dan pemungut cukai, dia merasa berdosa dan dia mau menyelesaikan di hadapan Allah dengan cara bertobat. Seperti kisah cerita yang gak asing lagi tentang Niniwe, ya. Kita masih ingat cerita tentang Niniwe. Niniwe ini adalah kota yang jahat sekali. Banyak kejahatan di kota Niniwe. Sehingga Tuhan marah kepada Niniwe dan Niniwe ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe supaya kota itu bertobat, ya. Orang yang tinggal di Niniwe itu bertobat. Ya, singkat ceritanya, ya, raja meresponi apa yang katakan Yunus. Ya, singkat ceritanya, semua raja memerintahkan semua rakyat, bahkan hewan untuk berpuasa menunjukkan rasa penyesalannya. Rasa penyesalannya. Akhirnya Niniwe tidak jadi ditunggang balikan oleh Tuhan. Niniwe dipulihkan lagi karena apa? Niniwe menyesali dosa-dosanya. Mau menyelesaikan di hadapan Allah dengan cara bertobat. Nah, demikian pemungut cukai dan perempuan sundal. Dia menyesali dosa-dosanya dan dia mau bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Sakyus berjumpa dengan Tuhan. Sakyus menyelesaikan semua dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan cara bertobat. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Nah, kita ini juga orang yang berdosa. Kita ini orang yang berdosa. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Kita nggak bisa berjumpa Tuhan pada zamannya Sakyus bertatap muka, karena Tuhan sekarang sudah ada di surga. Tentunya kita tidak menjumpai Tuhan seperti pada zamannya Sakyus. Kita bisa menjumpai Tuhan lewat hadirat-Nya. Hadirat Tuhan itu dapat mengubah hidup kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sebagai orang percaya kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari hadirat-Nya. Hadirat-Nya itu mengubah hidup kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus atau bait Allah. Kita bisa mencari Tuhan kapan saja dan di mana saja. Tubuh ini bait Allah sehingga hidup kita ini bisa diubahkan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, luar biasa ya. Alkitab mengatakan tubuh ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan kita ini sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Kita bisa mencari hadirat-Nya kapan saja. Hadirat Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Ketika kita ini berdosa, kita menjumpai Tuhan. Kita menemui Tuhan lewat hadirat-Nya. Hadirat-Nya itu bisa mengubah hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hadirat-Nya mengubah hidup kita. Yang kedua adalah mengalami sukacita. Masih di Lukas pasal 19 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakyus segera turun menerima Yesus dan dengan sukacita. Di ayat sebelumnya diceritakan
bagaimana Sakyus telah memanjat pohon ara untuk menemui Yesus. Yesus berkata kepada Sakyus, "Sakyus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Di ayat 6 ini dikatakan Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi ketika Sakyus berjumpa dengan Yesus, Sakyus sangat bersukacita. Ya jelas saudaraku, Yesus adalah orang yang diidam-idamkan, ya, yang dinanti-nantikan oleh Sakyus. Ya tiba-tiba Yesus berkata, "Aku akan menumpang di rumahmu." Ini satu sukacita yang luar biasa, perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus. Ya seperti kita misalkan, kalau kita berjumpa dengan seorang presiden misalkan, kemudian tiba-tiba presiden itu berkata kepada kita, "Nanti aku akan ke tempatmu, aku akan menumpang di rumahmu." Ini satu penghargaan yang luar biasa bagi kita. Ada seorang penting yang mau dia menumpang di rumah kita. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Demikian Sakyus ketika Yesus berkata, "Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Sehingga di ayat 6 dikatakan bahwa Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, dengan senang sekali. Inilah perjumpaan Sakyus mengalami satu sukacita bersama dengan Tuhan. Nah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sukacita. Saudara dan saya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat hadirat-Nya, entah itu di gereja atau di rumah, ketika kita sedang memuji Tuhan, kita mengalami perjumpaan bersama Tuhan, tentunya Tuhan akan membuat kita sukacita, dan hadirat di dalam Tuhan itu membuat kita tetap bersukacita sekalipun keadaan mungkin tidak memungkinkan, tapi hadirat Tuhan ini membuat kita bersukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengalami pengetahuan tentang Tuhan, ya karena mereka belajar ya. Tetapi belum tentu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Nah, menemukan Tuhan itu berarti kita harus belajar juga memahami kebenaran. Nah, kebenaran itu tidak bisa singkat, saudaraku, dan tidak bisa dipadatkan, karena kebenaran itu yang kita pelajari itu harus bertahap. Nah, ini paralel dengan ilmu pengetahuan yang lain, seperti kalau kita belajar bahasa, kita belajar matematika misalkan, ya itu ada namanya proses ya. Ya, proses ini merupakan prinsip penting dalam hidup ini. Jadi kita tidak bisa dalam sekejap ya seseorang menjadi dewasa mengenal kebenaran, perlu sebuah proses. Di sini dibutuhkan waktu, saudaraku. Jadi untuk kita mencari hadirat Tuhan, ya kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya waktu yang panjang untuk bagaimana kita bisa mencari Tuhan, mencari kebenaran. Dan hadirat Tuhan itu membuat kita bersukacita di dalam hidup kita. Karena kita telah menemukan Tuhan di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebagai ajakan saya, mari kita cari Tuhan. Kita temukan Tuhan, cari hadirat-Nya. Hadirat-Nya membuat kita sukacita, membuat kita sukacita dan tetap sukacita. Yang ketiga, menjadi manusia baru. Masih di Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, luar biasa ini ya. Perjumpaan Sakyus dengan Tuhan mengubah hidup Sakyus. Sakyus yang tadinya seorang yang kejam, suka memeras kepada rakyat, memintai uang ya. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Sakyus menjadi bertobat ya. Dia mau mengembalikan uangnya ya, mau mengembalikan uangnya yang diperas 4 kali, dan setengah dari kekayaannya Sakyus akan diberikan kepada orang miskin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan harus ada komitmen dan tindakan. Ya.
Nah, Sakyus mengalami perubahan di dalam hidupnya ketika Sakyus berjumpa dengan Tuhan. Sakyus berkomitmen, Sakyus bertindak, ya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, setengah hartanya Sakyus akan diberikan kepada orang miskin. Ya, bahkan orang yang pernah diperasnya akan dikembalikan 4 kali. Alkitab berkata demikian. Ini satu perubahan yang luar biasa. Perjumpaan Sakyus dengan Tuhan membuat hidup Sakyus bersuka cita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan kisah Sakyus ini dengan Matius 19 ya, tentang pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya ini dia juga bertemu dengan Yesus. Tapi rupanya pemuda yang kaya ini dia lebih mengasihi kekayaannya daripada mengasihi Yesus. Ya. Sehingga Yesus berkata kepada pemuda kaya ini, ya, orang kaya sukar masuk surga. Ya. Bukan berarti setiap orang kaya nggak bisa masuk surga. Abraham itu juga kaya, saudaraku ya. Yang dimaksud orang kaya sukar masuk surga, hal itu bukan semata-mata kekayaannya yang dimiliki, melainkan karena merasa bahwa kekayaannya itu merupakan haknya. Jadi orang kaya ini, pemuda kaya ini merupakan kekayaannya itu adalah merupakan haknya. Ketika Yesus berkata, jualah apa yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin. Maka sedihlah orang kaya itu, karena hartanya terlalu banyak. Jadi bukan masalah kekayaannya, tapi dia merasa bahwa kekayaannya itu adalah merupakan haknya. Beda dengan Sakyus. Sakyus ini, di Alkitab mencatat Sakyus ini juga orang yang kaya. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia berkata, setengah dari apa yang dia miliki atau kekayaannya itu, dia akan diberikan kepada orang miskin. Sakyus berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Ya. Bukan berarti kita enggak boleh kaya. Kita boleh kaya, tapi kekayaan kita itu jangan menjadi hak kita. Artinya kekayaan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita menghimpun kekayaannya untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harta yang tidak diduga oleh banyak orang ialah ketika menemukan Tuhan di dalam hidup ini. Ini adalah harta yang tidak pernah diduga oleh banyak orang ketika kita menemukan Tuhan di dalam hidup ini. Menemukan Tuhan itu seperti kita menemukan harta karun, saudaraku. Orang yang menemukan Tuhan itu biasanya tidak tertarik dengan keindahan dunia. Orang yang menemukan Tuhan hatinya hanya terpikat oleh Tuhan saja. Seperti Sakyus. Ketika Sakyus menemukan Tuhan, ya, maka dia mengasihi Tuhan daripada segalanya. Sehingga Sakyus rela memberikan kekayaannya kepada orang lain. Saudaraku, ketika kita nanti diberkati oleh Tuhan, jangan menjadi kekayaan kita itu menjadi hak kita. Kekayaan kita itu hanya titipan Tuhan. Ya. Kekayaan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada orang kaya di Matius 19, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Jadi bukan kekayaannya yang membuat dia semata-mata sukar masuk dalam kerajaan surga, karena mereka merasa bahwa kekayaan itu merupakan haknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan saya di firman Tuhan pada hari ini, yaitu carilah Tuhan. Ya. Ajakan saya adalah carilah Tuhan. Ya. Carilah Tuhan, temuilah Tuhan. Ya. Ketika kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan, kita menemukan segalanya. Carilah Tuhan, temukan Tuhan. Hadiratnya itu mengubah hidup kita. Harta yang tidak diduga oleh banyak orang ketika kita menemukan Tuhan di dalam hidup ini. Dan hadirat Tuhan itu
bisa mengubah hidup kita, saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan membuat hidup kita ini diubahkan oleh hadirat-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah aku sampaikan Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu selalu ada pada kami Tuhan. Dan biar hadirat-Mu bisa mengubah hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami menjadikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu semuanya tempat ini. Tidak ada satu yang dilewatkan Tuhan. Kami rindukan perjumpaan dengan Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak di dalam surga, kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menguduskan setiap persembahan kami. Sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu satu-satu. Kiranya Tuhan akan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami. Suami, istri, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kami sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang daripada Engkau Tuhan. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekarang dan sampai selamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sungguh luar biasa, menguatkan setiap kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa, hamba-Nya telah menguatkan setiap kita itu karena kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 9 di gereja ada ibadah kenaikan Yesus, dan itu bertepatan hari pertama hari Lebaran. Bapak Ibu Saudara, kami membuka kesempatan untuk pendaftaran dengan menghubungi hotline GBI Atamtera atau berjumpa dengan saya Mistika
untuk mendaftarkan diri karena ibadah di dalam ibadah kenaikan tersebut akan dibuka secara indoor dan outdoor. Segera daftarkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung bersama ibadah kenaikan tanggal 13 Mei 2021 pukul 9. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M+. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas, meningkatkan imunitas dan iman kita. Keep strong, keep humble, Tuhan pasti memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.